Halo para healingers, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Mana nih yang suka berhealing-healing traveling naik pesawat? Acungkan jempolnya dong. Karena di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film yang akan membuat adrenalin kalian tertantang. Terutama bagi kaum yang takut naik pesawat yang membuat dengkul kalian ngopiok saat lepas landas. Semenegangkan apa film ini? Oke lah, daripada kalian nunggu kelamaan sampai oyodan, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diperlihatkannya sebuah wallpaper dengan gambar pesawat dengan seorang pria yang bernama Liu, tidak lain adalah seorang kapten yang bersiap akan pergi ke bandara. Sebelum berangkat, dia pun berpamitan kepada putrinya dan berjanji akan pulang malam ini untuk merayakan ulang tahunnya. Tepat dini hari berlatar di sebuah kota besar, terlihat seorang pramugari yang bernama Won sudah tiba di bandara. Dan di sisi lain di mana para biro manajemen lalu lintas penerbangan sedang membahas cuaca pagi itu yang dipenuhi awan-awan tebal yang mempengaruhi area lintasan pesawat. Sementara di ruang persiapan kru kabin, para pramugari sedang meeting mempersiapkan penerbangan mereka. Lalu ketua pramugari mengatakan jika dalam kondisi darurat mereka harus melindungi diri dulu, tapi juga memperhatikan keselamatan penumpang. Bila penumpang cemas, tenangkan mereka dan bilang mereka sudah terlatih profesional dan semua akan baik-baik saja. Selang beberapa lama mereka pun berjalan memasuki pesawat. Terlihat sang kapten dan kedua kopilot mereka memasuki kabin, begitupun dengan awak kabin yang mengatakan jika pesawat dalam kondisi baik dan meminta kapten untuk menandatanganinya. Di sisi lain, para pramugari mengecek lampu pesawat dan mengatakan kepada kopilot jika persiapan di kabin sudah selesai dan semuanya berfungsi dengan baik. Setelah semuanya selesai, mereka pun menutup pintu pesawat mereka. Di sisi lain, di mana sang kapten mengecek semua tombol pada kabin mereka dan semua berfungsi dengan sangat baik. Begitupun petugas yang berada di luar mengecek bodi pesawat dan mengatakan jika semua dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum penerbangan dimulai, kopilot mengatakan kepada krunya jika menurut laporan cuaca mereka akan mencapai dorongan jet selama 30 menit sampai terbang dan mereka harus waspada guncangan. Para penumpang melakukan boarding pass dan memasuki pesawat itu. Setelah semua selesai, pintu pun ditutup dan mereka bersiap untuk take off. Pada pukul 6.18 pesawat pun diizinkan untuk meninggalkan landasan pacu dan para pramugari sudah berada di kursinya masing-masing. Setelah ketinggian sudah normal, para pramugari bergegas dari tempat duduk dan akan melayani penumpang. Sementara dari ruang kontrol menyuruh kapten untuk meneruskan ketinggian di 9.200 meter, lalu mereka memberitahu jika kapten harus memperhatikan pola cuaca tak wajar di wilayah Tenggara. Namun tiba-tiba pesawat pun mengalami turbulens dan para pramugari kembali ke tempat duduk masing-masing dan terlihat pesawat menabraki awan hingga membuat pesawat tergoncang. Goncangan pun semakin besar dan kapten menyampaikan kepada menara kontrol jika mereka sudah mencapai turbulensi parah dan meminta untuk naik ketinggian. Lalu mereka menyetujuinya dan meminta kapten untuk naik ke ketinggian 9.800 meter. Setelah mereka berhasil naik ketinggian, pesawat pun mulai terkendali dan kapten mengatakan kepada co-pilot jika malam ini dia harus pulang tepat waktu karena sudah berjanji kepada putrinya untuk pulang merayakan ulang tahunnya malam ini.
Terlihat pesawat melintasi pegunungan es, lalu co-pilot menanyakan kepada kapten apakah sudah sering melintasi rute ini. Lalu sang kapten mengatakan jika dia sudah 100 kali melintasi rute ini selama dia bekerja di Angkatan Udara. Terlihat satu penumpang yang hendak ke toilet, lalu pramugari mempersilakannya dan mengatakan jika ada guncangan kuat dia harus kembali ke tempat duduk. Namun tiba-tiba terlihat kaca depan pesawat retak, lantas kapten memberitahu kepada menara kontrol jika pesawat mereka mengalami gagal fungsi dan meminta turun dari ketinggian. Kapten juga memberitahu jika kaca depan rusak, namun tiba-tiba oh my gosh, kaca depan pun pecah hingga co-pilot tersedot keluar, lalu terlihat mesin pesawat meledak. Sang kapten mencoba menarik co-pilot yang tersedot keluar. Pesawat pun mulai tak terkendali hingga menimbulkan guncangan yang sangat hebat. Salah satu pramugari terlempar ke atas dan sang kapten pun menurunkan masker oksigen untuk kondisi darurat itu. Di sisi lain, di mana pengawas dari menara kontrol memberikan instruksi ke utara, namun kapten membelokkan pesawatnya ke selatan ke pusat kontrol Angkatan Udara. Terlihat suasana kabin yang riuh dan tidak terkendali, lalu pesawat pun mulai menukik ke bawah. Sang kapten terus berusaha untuk menstabilkan pesawat, lalu salah satu co-pilot mencoba memasuki ruang kemudi dan memastikan jika kapten baik-baik saja. Lalu co-pilot pun membantu menaikkan masker oksigen kepada sang kapten. Dalam kondisi tersebut, kapten masih sempat menanyakan keadaan penumpang. Kembali kepada ruangan kontrol, mereka terus berusaha untuk menghubungi sang kapten melalui frekuensi darurat. Lalu instruktur memberikan aba-aba untuk membersihkan wilayah udara sekitar pesawat naas tersebut. Instruktur juga mengatakan jika ada 15 pesawat yang akan menuju lepas landas, lalu mereka mencoba menahan pesawat untuk tidak take off terlebih dahulu. Mereka juga menegaskan para pemadam kebakaran beserta pengamanan bandara untuk siap dan bersiaga untuk menunggu instruksi selanjutnya. Kembali kepada pesawat naas tersebut, di mana co-pilot mencoba melihat peta dan memutar balik ke arah bandara. Di sisi lain, di mana pemimpin pramugari mengabsen semua anak buahnya untuk memastikan jika mereka baik-baik saja. Kembali ke ruang kontrol, mereka masih terus melihat rute pesawat tersebut yang keluar jalur dan memastikan pesawat harus keluar dari daratan tinggi itu sebelum turun dari ketinggian. Terlihat berita tersebut sudah menyebar ke sosial media dan orang-orang pun sangat panik karena sanak keluarga mereka menaiki pesawat tersebut. Oh my gosh, awan gelap beserta petir menghadang mereka dan sang kapten terpaksa harus menyeberangi awan gelap itu karena tidak ada pilihan lain. Para penumpang melihat pesawat mereka berputar-putar yang membuat mereka semua panik. Lalu salah satu penumpang dari pesawat itu nekat akan merobos ruang kemudi, lalu para pramugari pun menenangkannya. Terlihat pesawat semakin dekat dengan awan mengerikan itu, lalu sang kapten melihat bayangan putrinya yang akan berulang tahun pada malam nanti hingga membuatnya bersemangat untuk berjuang meski kondisi sangatlah sulit. Para petugas dari ruang kontrol pun terus mencoba menghubungi sang kapten dan mereka sangat terkejut jika sang kapten memaksa untuk melintasi awan berbahaya itu. Mereka pun memberikan aba-aba kepada pramugari jika turbulensi kuat akan dimulai. Lalu tiba-tiba pesawat mulai menabrak awan gelap yang dipenuhi petir itu hingga membuat turbulensi sangat kuat yang menyebabkan suasana kabin menjadi sangat menakutkan.
sisi lain di mana pengawas dari menara kontrol terus memanggil-manggil sang kapten, lalu tiba-tiba 8633听到请回话，听到请回话，48633。Syukurlah, sang kapten berhasil mengendalikan pesawat itu hingga mereka berhasil keluar dari awan gelap. Tak sampai di situ, pesawat masih belum stabil dan terus berbelok untuk menghindari gunung es. Keadaan itu membuat semua penumpang terombang-ambing. Lalu tiba-tiba pesawat pun berhasil melalui gunung es itu, lalu petugas pengontrol lalu lintas melihat pesawat sudah memasuki wilayah bandara. 听到8633。 Namun co-pilot bilang jika pesawat mereka kelebihan beban dan mereka akan mendarat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu pengawas dari menara kontrol meminta semua stasiun di landasan bandara untuk menghentikan transmisi mereka dan membersihkan landasan pacu. Kemudian mereka juga memberitahu jika pesawat akan segera mendarat dan meminta polisi, paramedis, dan pemadam kebakaran untuk bergerak secepatnya. Lalu pramugari memberitahu kepada semua penumpang jika mereka akan melakukan pendaratan darurat. Terlihat para jurnalis dan juga wartawan sudah menunggu pesawat yang akan mendarat. Karena mereka akan mendarat dengan kecepatan tinggi, pramugari meminta semua penumpang untuk membukukan badan dan juga kepala mereka. Pesawat pun mulai mendekati landasan pacu, lalu tiba-tiba pesawat berhasil mendarat, namun ban mereka tergores hingga menimbulkan percik api yang membuat para pilot harus segera menghentikan pesawat itu karena akan kehabisan landasan pacu. Syukurlah mereka berhasil menghentikan pesawat itu dan para penonton pun bersorak karena mereka berhasil mendarat dengan selamat. 四川8633塔台呼叫。 Kemudian petugas dari menara kontrol mencoba berbicara dengan kapten dan memastikan jika mereka baik-baik saja. Para pengawas dari menara kontrol pun semua bersorak atas kehebatan sang kapten. Dari dalam kabin, pramugari meminta semua penumpang untuk tetap duduk dan menunggu instruksi dari sang kapten. Lalu sang kapten pun berbicara kepada semua para penumpang dan meminta maaf karena tidak bisa membawa mereka ke tujuan hari ini. Lalu sang kapten pun berterima kasih karena telah memilih penerbangan bersama mereka. Para penumpang pun semua bersorak bercampur tangisan haru para penumpang. Semua tim pemadam dan juga para medis sudah bersiap di sekitar pesawat. Lalu saat pintu dibuka, pramugari mengatakan jika semua penumpang baik-baik saja, namun co-pilot dan seorang pramugari terluka. Para penumpang keluar satu persatu, sementara dari dalam kokpit sang kapten mengatakan jika mereka sangat beruntung dan masih hidup hari ini. Kembali ke menara kontrol di mana petugas meminta pesawat yang akan berangkat untuk lepas landas secepatnya. Sang pramugari yang terluka pun diangkat dan akan dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis, lalu para pramugari lainnya pun menyemangatinya. Kembali ke ruang kokpit di mana co-pilot mengatakan jika semua pengecekan sudah selesai dan meminta izin untuk keluar. Lalu sang kapten mengatakan jika dia akan menjadi kapten yang hebat suatu saat nanti. Setelah co-pilot keluar, sang kapten memeriksa suasana kabin yang sangat kacau.
Lalu datanglah manajemen biro yang memeriksa kondisi pesawat yang luluh lantah. Sang manajer pun memberikan selamat kepada sang kapten karena dia sudah menyelamatkan banyak nyawa. Lalu tiba-tiba istri dari sang kapten menelponnya, lalu sang kapten mengatakan jika mereka baik-baik saja dan akan pulang malam ini. Saat sang kapten keluar dari pesawat, semua penumpang memberikannya tepuk tangan. Scene berganti dengan diperlihatkannya suasana pesta ulang tahun putri dari sang kapten. Lalu sang kapten pun pulang dan sang istri pun langsung memeluknya. Putri cantiknya langsung menyambutnya dengan hangat dan memberikan selamat karena sudah menjadi kapten yang hebat. Finally, sang kapten pun menepati janjinya dan merayakan ulang tahun bersama putrinya dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan, bukan? Finally, sang kapten berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat dan menyelamatkan seluruh penumpang. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.